Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus. Curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus. Curahkan
kita siapkan hati, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak menerimanya. Buka hati kita pada firman-Nya, biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, bisa men-scan barcode atau transfer ke rekening sebagai berikut. Untuk informasi aktivitas kami, saudara dapat melihat pada sosial media kami. Happy Sunday semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat AFGF Cirebon, dimanapun kalian berada walaupun lewat virtual online, tapi aku percaya kalau hadirat Tuhan tidak akan dibatasi oleh layar kaca kita, oke? Mari kita sama-sama deklarasikan iman kita dan kita sama-sama membaca ayat-ayat ini. Dari Psalm 62 ayat 5 sampai 8. My soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, and I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him at all times. Pour out your heart before Him, and God is a refuge for all of us. Amen. Yes. Mari kita semangat, kita nyanyikan lagu ini karena Dia sudah berperang demi kita, and He is on our side, and He has overcome everything that He has to overcome. Amen. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, and I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Dia sudah berperang buat kita. Dia kalahkan musuh kita. Mari kita deklarasikan iman kita. Mari kita bilang kalau Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the
untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan, itulah kerinduanku. Mengejar wajah-Mu Tuhan Yesus, itulah keinginanku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, Yesus. Dekat padamu, itu
Mazmur 62 ayat 12 firman Tuhan berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersahati Tuhan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa ini. Malaikat-Mu Tuhan Engkau kirimkan berlaksa-laksa, berjaga-jaga atas bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kerajaan-Mu datang atas bangsa Indonesia dan kehendak-Mu terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat dan pewahyuan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan apa yang berkenan di hati-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami Tuhan. Yang baru saja ditinggalkan Engkau memanggil salah satunya Tuhan ke pangkuan-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah penghiburan yang sejati dari Roh Kudus atas keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat dan pewahyuan sehingga firman Allah, kebenaran firman-Mu boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan. Sehingga semua umat boleh Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemulihan yang sempurna pada pasca operasi tiroid yang dialami oleh saudara kami. Kami percaya Tuhan, apapun usaha yang sedang dilakukan lewat obat-obatan atau apapun bentuknya, semuanya mendatangkan kesembuhan, semuanya mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk pemulihan atas saudara kami yang mengalami pendarahan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari keadaannya semakin membaik, semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat
Selamat pagi semua, saudara seiman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman Tuhan ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Sekalipun melalui video, melalui daring, tetapi kami senang karena kami punya kesempatan untuk menikmati persekutuan dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi ini Engkau menolong kami untuk belajar dan mengerti bagaimana harusnya kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi kondisi kehidupan kami pada saat masa-masa sekarang ini. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dan kebenaran-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kitab Yakobus yang ditulis oleh Yakobus yang adalah adik dari Tuhan Yesus sendiri menjelaskan kepada kita bagaimana kita memperlengkapi diri kita di dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan kita setiap harinya. Kalau saya bisa katakan, dia memberikan kita tools, alat, senjata. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Pasal yang akan saya bahas hari ini khususnya diambil dari pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Nah, sebelum saya membahas pasal yang kelima ini, saya mau membacakan satu ayat yang saya pikir penting untuk kita sadari sebelum kita masuk ke pasal yang kelima ini. Yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Berbunyi seperti ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jelas bahwa Yakobus yang saat itu adalah pastor dari gereja terbesar yang ada di dunia, yaitu ada di Yerusalem. Memberikan pesan kepada jemaatnya yang tersebar karena penganiayaan, karena kondisi yang tidak baik, yang tidak sehat di Yerusalem. Yakobus, murid Tuhan Yesus, dibunuh oleh Herodes, dan Stefanus dibunuh, bahkan disahkan oleh Saulus saat itu, sehingga mulailah tersebar orang-orang percaya yang tadinya ada di Yerusalem, yang dikatakan oleh Yakobus ini kepada ke-12 suku orang-orang percaya yang menyebar karena penganiayaan itu. Nah, di dalam penyampaian ini, Yakobus mau supaya jemaat yang tersebar ini mengerti bagaimana bersikap dalam kondisi dunia yang begitu keras, yang bahkan seringkali menekan kita. Hidup yang semestinya seperti apakah, ini yang menjadi dasar dari apa yang mau disampaikan oleh Yakobus. Sehingga ini menolong kita sebenarnya, walaupun kita bukan 12 suku, tapi kita sebagai orang percaya, kita masuk di dalam pengajaran yang begitu penting juga. Mari kita lihat sama-sama dari pasal yang kelima ini. Pasal kelima itu dibagi tiga bagian. Saya akan jelaskan bagian pertama khususnya bicara mengenai bagaimana kita bisa memberhalakan harta, uang. Ini suatu peringatan yang keras yang diberikan Yakobus kepada anak-anak Tuhan. Dia bilang gini dalam ayat yang pertama, pasal 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya. Saya nggak bermaksud bahwa Yakobus anti orang kaya, bukan. Ya, tetapi ada masalah nih yang dia katakan. Kita mau lihat sama-sama. Itu sebabnya saya katakan ini peringatan yang keras dari Yakobus kepada kita sekalian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Waduh, apa sih? Karena ayat 2 dan 3 ini menjelaskan ini. Kenapa harus sampai menangis? Kekayaanmu, hartamu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan genggat. Emas dan perakmu sudah berkarat.
dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dikatakan ada suatu attitude, sikap dari orang-orang yang beruang yang ditegur oleh Yakobus ini. Dia katakan kekayaanmu, pakaianmu, emas perak bisa berkarat. Yang menyatakan bahwa apa yang menjadi berhalamu akan dihabiskan. Akan dihabiskan. Ini peringatan. Karena pada saat, kalau kita mau tahu sekarang ini, kita melihat orang-orang Yahudi di dunia, itu nggak kira-kira kaya. Tetapi mereka ini orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan sama sekali. Kalau ke New York itu, yang namanya orang Yahudi kayain bukan main. Perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia, sekarang ini pun banyak dimiliki orang-orang Yahudi. Dan pesan Yakobus sama tetap. Ini mereka di perantauan nih. Apa yang menjadi berhalamu? Itu sebabnya katakan, orang kaya itu hati-hati sekali. Karena dengan mudah kita terjebak kepada pemberhalaan harta dan uang dan kekayaan yang akan menghancurkan kita. Terus dia jelaskan, ya, kenapa kamu akan kena kutuk? Karena kamu menyalahgunakan pekerja-pekerja, orang-orang yang bekerja untuk kamu. Ayat 4 berkata gini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dia bilang karena orang kaya ini menyalahgunakan orang-orang bekerja, menyesam mereka, mengambil keuntungan untuk dirinya mereka sendiri tanpa memperdulikan pekerja-pekerja itu, tanpa memperdulikan kondisi keadaan pekerja-pekerja itu. Sehingga buat peringatan buat kita, ini bisa menjebak kita. Oh iya, sangat mudah sekali menjebak kita. Kita mencari keuntungan lebih lagi tanpa peduli sama sekali dengan staf kita yang bekerja. Kalau saya bisa mengatakan staf kita, kebetulan saya juga pimpinan di sekolah ya. Saya pimpinan di sekolah, juga melihat staf-staf yang bekerja. Bagaimana menyikapi mereka? Ini menjadi peringatan dari Yakobus. Ayat kelima bilang gini, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ya, ketika mereka hidup dalam kemewahan di atas kemiskinan orang-orang yang bekerja buat dia. Ini yang menjadi teguran keras. Bukan saja mereka hidup mewah di atas kemiskinan orang yang bekerja, mereka bahkan menyalahgunakan hukum, peraturan-peraturan yang ada untuk menganiaya orang-orang miskin. Ini yang ditentang. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu karena kamu pakai hartamu. Ini peringatan buat kita semua. Ketika kita punya uang, ketika Tuhan memberkati kita sebagai orang-orang percaya, Yakobus bilang hati-hati sekali. Jangan Tuhanmu berpindah dari Allah yang hidup, dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada uang itu. Jangan sampai kita mempergunakan bahkan Tuhan kita untuk memperkaya hidup kita dan menganiaya orang lain atas dasar keinginan nafsu kita untuk menjadi kaya. Ini peringatan buat kita sekalian. Peringatan buat mereka yang dalam perantauan, peringatan buat kita sekalian juga dalam perantauan kita di bumi ini. Sebelum kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing, ke rumah kita di surga, bertemu dengan Tuhan kita. Nah, itulah. Nah, Yesaya, kalau saya mau ajak Yesaya, dia dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 1 dan 2 bilang gini. Ini peringatan dari Nabi Yesaya. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Celakalah. Ini kata yang sangat keras sekali dalam
bahasa Ibrani, celakalah, terhukumlah engkau gitu ya. Nah, Nabi Mika juga berkata sama, mirip sekali. Ya, dalam Mika pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata gini, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Dan apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Hati-hati dengan yang kita katakan berhala harta ini. Saya mau ngajak kita untuk lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8, karena ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang harus kita mengerti. Apa yang harus kita pelajari? Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 1 dan 6 ini. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8, Paulus berkata gini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, Paulus tidak mengatakan jangan jadi orang kaya, bukan itu. Tetapi attitude, sikap kita terhadap uang itu. Ya, bahwa kita tahu, kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kita. Mencukupi kebutuhan kita. Dan ayat 9 dan 10-nya dia bilang gini. Ya, pasal 6, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini Paulus jelas tegas sekali. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Kita bahkan masih ingat apa yang dilakukan Judas. Dengan uang dia rela menjual Tuhan Yesus. Ini juga peringatan Paulus. Karena uang kita bisa meninggalkan iman hanya untuk mengejar uang. Akhirnya Tuhan kita adalah uang, harta. Dan Paulus katakan ini akan membawa kecelakaan besar buat hidup kita. Ini peringatan, pengajaran dari Yakobus supaya kita sekalian hati-hati sekali. Nah, bagaimana ketika kejadian itu ada di pihak kita yang di bawah, yang ditekan, dianiaya. Tadi bicara kepada orang-orang kaya, hati-hati, jangan memberhalakan uang. Kemudian Yakobus beralih kepada bagaimana menyikapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi tekanan-tekanan dan kejahatan seperti itu. Ya, karena dia katakan nih ya, harusnya kita punya sikap ini. Bila kita punya uang banyak, kita harus bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita dan kita bisa pakai uang itu memenuhi keperluan-keperluan kita. Kita boleh nggak nikmati? Boleh. Tetapi yang diajarkan Yakobus, bersikap murah hatilah dan lakukan apa yang baik dengan uang itu. Karena prinsipnya masih tetap sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan pada kita. Kalau kita mendapatkan tekanan, mendapatkan perlakuan yang jahat sebagai anak-anak Tuhan. Ini masuk ke bagian kedua. Kita lihat dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8 bilang gini. Diajarkan gini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah. Ketika kita dianiaya, kita sudah melakukan apa yang benar baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, kan kita dianiaya. Dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar
dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tekanan kejahatan akan berlalu. Ya. Kemudian selain kita diminta bersabar ketika kita dianiaya, ya, adalah ayat ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, yaitu Allah kita. Ya, ayo kasih toleransi kita terhadap satu dengan lain. Jangan cepat bersungut-sungut dan saling menuduh, mempersalahkan satu dengan lainnya. Ini mudah sekali mengatakan, tetapi seringkali terjadi di antara anak-anak Tuhan. Ya, kemudian ayat 10 dan 11 katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kenapa? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus bilang, be comforted. Ayo, rasakan bahwa perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menjaga kita sekalian. Nah, yang berikutnya ayat 12. Selain tadi saya katakan yang pertama apa? Sabar, bertoleransi, yakin kalau Tuhan akan menjaga kita. Yang berikutnya, hidup jujur. Kok orang Kristen suruh hidup jujur? Ya, saudara tahu sendiri yang saya maksudkan. Karena bagian atas tadi kan dibicarakan. Ya, cintakan uang itu menjadi masalah. Nah, ayat ke-12 bilang, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Matius. Iyanya kita harus iya, tidaknya kita harus tidak. Ya, hidup sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Memang orang lain tidak bisa lihat hati kita, tapi ingat selalu bahwa Tuhan kita tahu hati kita. Ya, nggak ada cerita bikin abu-abu. Iyanya kita bisa tidak, tidaknya kita bisa iya. Kita harus berdiri pada kebenaran dan menyatakan kebenaran itu dengan sejujur-jujurnya dari hati kita. Nah, ini peringatan buat kita. Yang pertama dikasih peringatan, kalau kita yang punya uang, jangan sampai uang itu menjadi berhala kita, menjadi Tuhannya kita, menggantikan Allah kita, menggantikan Yesus Kristus dalam hidup kita. Tetapi buat kita yang teraniaya karena perbuatan-perbuatan kecurangan, kejahatan yang dilakukan dari bagian pertama 1 sampai 5, 1 sampai 6 ini, dia kata 1 sampai 6, ayo yakini apa yang Tuhan firmankan lewat Yakobus ini, bahwa kita akan tetap mendapat pemeliharaan Dia. Kitanya yang harus menjaga hati kita. Jangan karena perbuatan kejahatan orang kita akhirnya terpengaruh. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Ketika kita menjadi frustrasi melihat kejahatan dan kedengkian orang lain, ingat, fokuskan diri kita kepada pengharapan kekal kita dalam Yesus Kristus. Ingat itu. Ya. Nah, bagian terakhir yang saya suka sebenarnya, kalau kita menghadapi banyak masalah, banyak problem, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan secara pribadi nih ya, secara pribadi kan kalau kamu dianiaya kamu harus gini. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kalau kita menghadapi problem-problem itu, kita lihat ayat 13-14. Yakobus bilang gini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baik dia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baik dia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dia bilang, kalau ada masalah, berdoa. Gak cuma berdoa sendiri, bahkan minta pastor. Ada Pastor Andoyo, ya, Pastor Tommy. Minta dia dong, minta mereka datang untuk berdoa. Saya disuruh datang berdoa juga boleh, atau ya kalau sekarang nggak boleh tatap muka, ya kita bisa lewat video berdoa. Tetapi di sini dikatakan ada sesuatu yang menarik, yaitu
supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, memang saya katakan ini simbolik yang penting nggak? Ya, penting juga. Karena mereka pakai waktu itu bukan minyak goreng ya, tapi minyak yang kita bilang minyak zaitun. Minyak zaitun dengan segala khasiat yang unik sekali. Saya masih ingat ketika anak kita yang kecil, Chris, anak kita yang besar itu sekarang usianya 39. Oh, kemarin 39 tahun usianya. Dan kita masih ingat betul waktu dia kecil, kalau dia lagi demam, sakit, apa yang kita lakukan? Bikin bawang merah ditumbuk, kasih minyak, digoreng di kepalanya. Pas Randoy pernah juga gitu ya? Iya, nah karena minyak ini menurunkan demam. Ya, tetapi di sini dikata mengoleskan minyak sebagai tanda kita menyerahkan dia kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya doakan dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita sedang menghadapi banyak masalah, berdoa. Bahkan mintalah kepada tua-tua gereja untuk mendoakan kita. Kemudian apalagi langkah berikutnya? Kalau kita tahu ada dosa, itu sebabnya kita menderita, akui dosa itu. Saya tidak mengatakan semua penderitaan pasti itu karena dosa, bukan. Tapi kan penderitaan karena dikacaukan oleh orang-orang yang serakah, tetap dalam berdoa. Tetapi kalau sampai kita jatuh, ya, kalau sampai kita terjatuh kepada perbuatan dosa, maka dikatakan oleh Yakobus dalam ayat yang 15-16 ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bisa nggak penyakit karena dosa? Sangat besar kemungkinan. Tapi jangan semua penyakit dibilang itu karena dosa. Akibat dosa yang masuk di dunia, ya, sehingga timbulnya penyakit. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Betul, tetapi jangan cepat juga menuduh orang yang kalau sakit, kalau ada orang kena COVID, pasti dia berdosa. Ya, tetapi kalau kita tahu kita berdosa dan menjadi sakit akibat dosa itu, berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan saja masalah pengampunan dosa yang kita doakan, tapi banyak hal yang kita bisa doakan dan kuasanya luar biasa. Kuasa doa itu. Sampai hari ini saya sangat percaya kuasa doa untuk bisa memenangkan segala macam peperangan. Dan bagian yang terakhir ya, nasihat terakhir ini yang dia katakan ayat 15-16, hidup benar dan akan mendapat jawaban doanya. Ya. Orang yang mengaku dosa akan mendapat pengampunan, orang yang hidup benar akan mendapat kemenangan. Nasihat terakhir katakan dalam ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, menutupi banyak dosa. Ini yang luar biasa. Setelah 5 pasal, di semua nasihat demi nasihat diberikan oleh Yakobus kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Dia katakan, kalau kita bisa membawa orang yang berdosa itu sampai akhirnya bertobat, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kita semua menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan uang, dengan harta yang cukup, coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan harta itu. Apa yang bisa kita perbuat dengan harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena tadi saya katakan nih, kita bisa apa? Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah berkati. Sudah berkati dengan begitu banyak untuk kita. Kita boleh menikmati, boleh. Ya. Boleh menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ingat, bermurah hatilah.
Bermurah hatilah, lakukan apa yang baik bagi orang lain. Karena yang paling penting buat hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan bagi kita. Amin. Saya berharap Yakobus nih, kitab Yakobus merupakan nasihat-nasihat yang luar biasa, prima sekali buat kita semua. Bagaimana menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, menolong kita semua, menjadikan kita benar-benar namanya pemenang, menjadikan kita benar-benar kepala bukan ekor. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, saya sangat percaya janji dari Tuhan bahwa kita pasti menjadi kepala, pasti kita berhasil dalam melakukan apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini menolong kami untuk melihat bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan ketika kami memiliki harta yang banyak karena berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan menasihati kami untuk berhati-hati, tidak menduakan Engkau, melainkan mempergunakan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami bagi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada penganiayaan kepada kami Tuhan, kami diajar untuk bersikap sebagai anak-anak Tuhan, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kami, mendoakan semua problem yang ada pada kami, dan kami bisa bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk saling mendoakan dan menguatkan. Kalau ada dosa di antara kami Tuhan, biarlah hari ini hamba berdoa, Tuhan ampuni semua dosa dan salah kami, supaya kami layak menjadi alat-alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Puji Tuhan, saya yakin Anda semua diberkati oleh apa yang telah disampaikan oleh Dr. Hari. Saudara, dalam seri game plan ini, maka secara keseluruhan sudah disampaikan oleh Dr. Hari. Bagaimana rencana demi rencana, bagaimana kehendak Tuhan bagi setiap anak-anak yang percaya. Yang berkelebihan, ingat, Anda bukan berkelebihan untuk diri sendiri, tapi untuk membantu yang lain. Untuk yang di dalam tekanan-tekanan, ingat bahwa Tuhan menyertai Anda. Datang, berdoa, mintalah. Dan juga mereka bahkan yang sakit pun, datang, mintalah. Dan dioleskan minyak, kita percaya semuanya, maka kesembuhan terjadi. Saudara, inilah secara keseluruhan daripada seri game plan kita. Dan minggu depan kita akan mengadakan seri berikutnya, yaitu bagaimana kita akan tetap di dalam rencana atau game plan ini. Bagaimana kita akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya yakin Anda semua diberkati, dan saya sekali lagi berterima kasih untuk Dr. Hari. Terima kasih banyak, dan kita berdoa buat Dr. Hari sekarang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, biarlah berkat kasih anugerah-Mu selalu menyertai Dr. Hari dan pelayanannya dimanapun dia berada. Pakai dia sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang hamba-Mu yang luar biasa. Pakai dia, berkati dia. Kami percaya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami akan memberkati seluruh orang-orang yang percaya yang saat ini sedang mendengarkan. Dan pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sekarang kita akan mengakhiri bersama kebaktian ini. Maka angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau mendengarkan setiap firman yang telah disampaikan pada hari ini, engkau percaya dan engkau mau melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan membuka tingkap langit dan mencurahkan setiap berkat ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan studi dan pelayananmu. Dan apapun yang kau
kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih Allah Bapa yang luar biasa, disertai pertolongan perlindungan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, dia datang kedua kalinya. Haleluya. Dan semua mengatakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
we pour